PT esek-esek Cleo. PT-nya PT apa? PT cari sendiri. Tulang lunak, rekening lu lunak. Ya kan? Ini ayah bawa begini nih, lu begini, gak usah banyak bilang om strong. Lu strong dari mananya? Rekening lu bandingin ayah aja, ayah bawa segini. Jangan kau bandingkan dirimu dengan ayah, karena ayah jelas banget semuanya dia punya. Nih mau berapa? Ayah siapin. Itu baru laki. Itu laki tuh begitu. Body bagus Bang Hotman, saya suruh milih nih yang kayak body kayak begitu Bang, tapi kemana-mana pakai fasilitas mantan. Males banget ya Allah. Males banget Bang. Gak penting Bang, badan bagus tuh gak penting Bang Hotman, serius. Saya setuju sama Abang, mau badan bagus, mau gantengnya kayak apa juga, kalau kagak ada ininya Bang, apa-apa pakai fasilitasnya punya mantan suami. Aduh. Iya kita mau makan, iya deh, tapi uangnya belum masuk nih Yang, gimana Yang, talangin dulu ya Yang. Capek deh. Itu nggak ada harga diri loh ya. Gimana Bang, boro-boro gengsi, anak-anak aja suruh cari belanja ya, bantuin jualan ya. Baru bantuin jualan Bang, serius Abang mesti lihat itu fittingnya. Makanya laki-laki itu berduit, jangan bokeh. Pergi ke rumah orang, bikin kerjaan di rumah orang, kan bantuin cari duit. Yang nyari duit mah kita perempuan, itu urusan kita, dia mah harus ada duit sendiri. Perempuan itu kerja, boleh kerja kalau diizinin sama suaminya. Tapi kalau namanya single mom, kita kerja nggak ada perlu izin karena nggak ada suami kan. Tapi kalaupun udah menikah dan ada suami lalu kerja diizinin suami, boleh nih. Uang kita mah uang kita. Kok jadi suami bantuin kita kerja? Lah kan aneh coba logikanya. Udah pada rusak tatanan apa namanya? Tugas perempuan sama laki nih kayaknya. Contoh Bunda Maya Estianti. Pernah nggak Mas Irwan Musri itu bantu live jualan skincare? Ngebantuin nggak? Gue tanya tuh, gak perlu kan? Mas Irwan Musri juga punya kerjaan. Suamiku Mas Bagus juga punya kerjaan. Pagi-pagi dia udah jalan nih, udah ada kerjaan dia. Ketemu sama olahraga sambil ngelobi untuk bisnis. Itu the real CEO. Apapun bentuk usahanya, seberapa besar perusahaannya, tapi nggak akan mungkin sempat untuk masuk ke dalam life-nya perempuan. Nggak mungkin. Kujamin itu. Pasti punya struggle sendiri dengan kolega-kolega bisnisnya untuk ngegolin bisnisnya gimana. Ya. Lain halnya memang keluarnya dari mungkin model catwalk ya, atau kayak ayah mulai dari presenter menjadi mungkin public figure di bidang entertainer kayak Mamski, None Jakarta. Abis itu Mamski masuk ke sinetron. Tapi kalau bertemu orang-orang yang profesional, punya PT sebagai CEO, tidak akan mungkin. Sudah, itu udah pasti. Hari-hari dipakailah. Dan kalau kita perempuan nih, kalau buat Mamski perempuan, Mamski bertanya-tanya, lu ngapain lu ada di sini melulu? Dan kalau memang seorang
selebriti punya nama dan punya pengaruh yang kuat sebagai influencer, nggak perlu pakai anak ya. Nggak perlu pakai anak. Sendiri kayak gua, sendiri aja. Kalau memang betul-betul berbobot, bicara dong tentang apa yang ada di pikiranmu terhadap fenomena sosial yang terjadi sekitar kita seperti Mamski. Kontennya adalah membahas berita viral. Fenomena yang terjadi apa? Ada dua orang ini sudah berpisah tapi dengan anak, mempunyai problem dan diangkat ke permukaan sehingga KPAI bisa melihat, bisa menjadi perhatian. Apa ini anak-anak ada di dalam live, masuk ke dalam iklan. Ayah sudah memposting juga. Dan produknya adalah mie, dan produknya itu sudah mengadakan dan memposting klarifikasi. Tetapi ini sudah nasi, sudah jadi bubur. Jadi ya, ayah ini sangat-sangat kesian sih menurut Mamski ya. Karena apa yang dilihat itu anak-anaknya menjadi ini aja, komoditi aja di situ sebagai satu tarik untuk menarik gitu loh, menarik massa atau entah apa, ala-ala makan mie ya menurut gue. Dan itu emang nggak pantas sama sekali. Dan ini diposting oleh ayah Ruben ya. Apa ayah Ruben bilang? Terakhir makan mie apa? Ya Allah, sampai anak pun dipakai buat ini. Kata ayahnya, ayah kandungnya, wow, Cici sampai izin dulu, lalu adanya percakapan layaknya berumah tangga. Saya di sini hanya menyelamatkan anak saya. Ya, Thalia masih ada ayahnya. Di sini terlihat Thalia sudah beda. Saya sangat mengenal anak saya. Ini bukan dia. Ini hasil dari para penghasut yang sadis. Saya baru melihat video ini. Ternyata sudah terlalu jauh mereka melibatkan anak saya dalam pekerjaan mereka. Jangan bilang dan gunakan kalimat anaknya yang mau. Yang dewasalah harusnya mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada dalam live jualan. Apa nama minyak ini? Ini live di aplikasi apa ya? Kok membolehkan anak di bawah umur ada? Maaf, di sini saya tidak mencari pembenaran. Di sini saya hanya sebagai orang tuanya yang punya hak untuk menyelamatkan anak saya. Juga sebagai bukti untuk tidak jadi para pengikut pasangan sweet ini. Saya doakan bahagia terus. Tapi permintaan saya juga jangan melibatkan anak saya. Ayo berdiri di kaki sendiri. Dan urusan kami telah usai, tapi urusan anak kami tetap orang tuanya. Jadi jangan sibuk membahas masa lalu. Nanti akan semakin banyak orang yang membuka masa lalu idola kalian. Dan itu nggak penting buat saya. Karena udah bukan urusan saya. Fokus tentang waktu anak. Dan memperhatikan pikiran anak saya. Saya akan terus kejar sampai kapanpun jika itu tentang anak. Semoga segala usaha saya Allah mudahkan. Ini udah parah ya. Jadi komoditi ini keterlaluan sekali ini. Kalau memang pasangannya itu pasangan kuat, selebriti yang kuat, untuk apa kamu live masih harus pakai prop-prop anak-anak? Semua prop ayah Ruben semuanya. Ini dong kayak ayah ya kan, ayah nih emang keren sih.
Ada Ayah. ada nggak? Aku ya ganti-ganti mulu jadi Gini, sebelum rame yang di YouTube ya, Nah. rame di YouTube, ini impiannya Wenda tuh pengen ke Maldives. oh Maldas. Ya, Wenda tuh pengen ke sana. Terus ada di YouTube lagi rame-rame. Aku udah gak mau ke sana lagi. Kamu nggak mau kesana lagi? Iya. Ganti yang lain ya, Paris aja. Ganti yang Oh, ke lain. Paris. Rencananya sih kalau bulan Juli, Aha. ya saya mau ngajak Wenda. Wenda tuh, saya bilang kalau mau ke Asia mau kemana, Wenda pilih ke Tokyo gitu. Jadi Lalu, kau Armstrong, kau pakai emot gitu buat biar apa? Kau tahu nggak kalau aku report kau di TikTok ini kau kena ini? Aku report kau ya, ya. Ini sebentar saya pin dulu. Ini nggak boleh nih kayak begini nih. Setting. Oh. Nah, iya bayaran dia. Kita lihat mukanya macam apa sih yang ngata-ngatain orang ini. Gue yakin lah ya sama lu ya Armstrong ya. Lu dibandingin sama ayah, buset begitu dibandingin itu yang namanya rekeningnya lu. Candelo. Lu sama ayah nih dibandingin nih rekeningnya nih. Ya Allah. Lu laki kan? Beradu tuh beradu rekening, say. Iya nih. Beradu rekening. Nih udah gua report ini. Tulang lunak rekeningnya lu yang lunak tuh. Nih rekening elu nih, ya kan? Bandingin ya sama rekening ayah ya. Nih ini rekening elu nih. Ya. Ini rekening ayah nih. Hah. Tuh. Setrong. Gitu mau nyayangin ayah. Cari duit dulu lu, sanggup nggak nandingin ayah? Sanggup nggak lu? Jangan banyak bacot. Bilang tulang lunak. Rekening gor ini lu kali, rekening tabungan lu kali lunak. Oh, lihat dengerin tuh Bang Hotman Paris nih. Gue puterin Bang Hotman Paris ya. Ini buat motivasi laki-laki ya, say. Jangan modal tampang sama six pack doang. Ngapain? Modal tampang sama six pack gak bisa makan, coy. Hotman Paris. Nama Sarah Wenda kembali menjadi sorotan di tengah ramainya pemberitaan mengenai hubungan keluarga yang masih menjadi perhatian publik. Bang Hotman nih bener nih. Menonsu dikabarkan mengalami kesulitan untuk berbagai kondisi tertentu. Unggahan Sarwenda yang memperlihatkan kebersamaan dengan orang-orang terdekat justru memancing beragam komentar dari netizen. Melihat situasi tersebut, Hotman Paris ikut memberikan pandangannya. Pengacara kondang itu mengingatkan Sarwenda agar lebih berhati-hati dalam membagikan momen pribadi ke media sosial. Menurut Hotman, apapun yang diunggah di publik bisa menimbulkan berbagai persepsi dan berpotensi memperkeruh opini yang sudah berkembang di masyarakat. Oke, mari kita dengarkan apa kata Bang Hotman Paris. Soal apa? Dia berhak untuk menggugat balik agar Tunggu. Gio seperti kalau gua Kan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak, kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suami. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu. Betul. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini. Betul, Bang. Dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos
kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya nggak boleh begitu. Mending kayak kalau ternyata oke, walaupun bunyinya bagus. Hah? Gue langsung kering, gue kering. Mamski izin tidur dulu ya. Iya sayangku, nanti balik lagi sini ya. Gue langsung kering. Muka gantengnya tau nggak lo? Muka gantengnya jadi kusam. Mau tidur? Ah. Capek, Capek, bener banget Bang Hotman. Pihak Hotman Paris dikabarkan sudah mulai mengamankan barang bukti krusial. Mulai dari jejak digital, rekaman, Bener banget Bang Hotman, setuju. Untuk menggugat. Kalau mantan istri yang sedang dalam proses cerai, kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu ini kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya, jangan dong ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lagi. Bantuin jualan ya. Anaknya pegeleng-geleng nggak mau, anaknya nggak mau, pinter tuh Bang, anaknya nomor 2 Bang. Gitu kan? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Makanya contoh gaya Hotman, nggak ada kebohongan, ya, semuanya nggak ada kebohongan, istri semuanya sebahagia. Aspi gua cantik, ya sekali lagi, kau laki-laki harus punya harga diri. Betul, Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, betul. jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, misalnya Roman Paris. Mantap Bang Hotman, berkelas. Jangan bokeh. Apa bang? Terakhir Bang. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa, apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki, misalnya Roman Paris. Makanya laki-laki berduit jangan bokeh. Mantap Bang Hotman.